kan wa anta khairul munzilin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini juga Bapak Gibran dan keluarga besar mengundang kita untuk melaksanakan acara akikah Ananda Arutala Habibi Ganesha, ya, yang tanggal 3 April 2025 yang lalu baru saja hadir membersamai keluarga besar ini. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bicara tentang anak, Allah itu menyampaikannya dengan banyak dimensi. Yang pertama, anak ini adalah karunia yang tidak bisa direkayasa. Maka ketika Allah menyebut anak dalam sebuah keluarga, Allah berfirman-Nya begini, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura au yuzawwijukum dzukrana wa inasa wa yaj'alullahu man yasha'u aqima. Terkadang Allah berikan sebuah keluarga anak laki-laki semua. Terkadang Allah berikan anak kepada sebuah keluarga perempuan semua. Dan Allah berikan anak kepada sebuah keluarga laki-laki dan perempuan. Tapi Allah tutup ayatnya dengan sebuah firman, wa yaj'alullahu man yasha'u aqima. Tapi ada juga keluarga yang tidak punya anak, aqim. Ya. Ini adalah satu keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ketika kita diberikan anak-anak satu jenis saja, misalkan laki-laki saja, kita bersyukur. Kita dikasih anak perempuan saja, kita juga harus bersyukur. Apalagi kalau dikasih anak laki-laki dan perempuan. Termasuk ketika sebuah keluarga tidak diberikan anak, dia juga harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi itulah yang terbaik bagi keluarga tersebut. Ya, saya punya sepupu 2 orang dari keluarga ayah ibunya, keluarga dia itu saudaranya 11 orang, tapi sampai meninggal dia nggak punya anak. Yang akhirnya dia mengadopsi keponakannya sendiri. Gitu ya. Sepupu saya, anak uak saya 2 orang, yang laki-laki dan perempuan. Itulah kudrah Allah, ya, itulah karunia Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, anak Allah sebut sebagai hiasan. Di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sering sebutkan kepada kita, Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Allah tanamkan rasa indah kepada manusia itu memandang kepada pasangannya dan kepada anak-anaknya. Zina ini adalah satu hiasan. Seindah apapun rumah itu, semegah apapun rumah itu, kalau tidak ada suara anak-anak, dia tidak indah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya dengan zina. Dan Allah mengajarkan kita supaya setiap kali kita memandang pasangan hidup kita, memandang anak-anak kita, itu dengan pandangan yang penuh dengan keteduhan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalimat qurrata a'yun itu adalah ajaran dari Allah agar setiap kali kita memandang istri atau suami kita dan anak-anak kita, itu menjadi penyejuk kita. Kita bisa merasakan sendiri bapak-bapak dan untuknya khususnya bapak-bapak. Kita pulang kerja waktu malam gitu ya. Yang kita cari pertama kali pasti anak kita. Bukan berarti kita nggak butuh istri, enggak. Gitu. Ya kan? Mana ya anak kita? Ya. Dan kita merasakan anak kita itu pertumbuhannya hari demi hari kita lihat, dan kita lihat dengan penuh kenikmatan. Itulah nikmat yang Allah berikan. Tapi anak juga punya 2 dimensi berikutnya. Anak juga adalah ujian. Tadi disebut oleh Ustaz Rais dalam ayat, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta dan anak kalian itu adalah ujian. Tetapi Allah menyebut ayat berikutnya, sambungannya apa? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun azim. Tapi di sisi Allah ada pahala yang besar. Bagaimana harta itu yang merupakan ujian bisa mengantarkan kita mendapatkan pahala yang besar? Bagaimana anak-anak itu yang kita dapatkan
itu menjadi sarana untuk kita mendapatkan pahala yang besar. Anak ini menjadi ujian sejak ada di kandungan ibunya. Ujian buat ibunya, ujian buat suaminya. Ya, ada orang yang istrinya ngidam. Apa Pak idamnya? Mau melihat ini Pak, melihat banci. Apa bahasa sekarang? Bahasa ini apa? Bencong. Jadi ada orang di Jakarta, Ustaz Munajat, istrinya ngidamnya mau melihat bencong. Ya Allah. Ini kan ujian. Dari sejak di dalam kandungannya sudah diuji. Ketika anak kita lahir, itu juga ujian. Ada anak yang sungsang, ada anak yang lahir susah, dan sebagainya. Mas Gibran, waktu lagi siapa? Habibie lahir, dampingin istri kan? Iya. Ditemenin? Iya, ikut di operasi. Iya, bagus. Bagus. Seorang suami ketika istrinya lahir, jangan ditinggalin, supaya dia tahu bagaimana susahnya orang lahir. Ya, perjuangan. Ya, saya cuma satu anak saya yang saya tidak dampingin. Ketika saya tugas dakwah di Natuna, pas banget anak istri saya lahir. Semuanya saya dampingin. Ya, karena kita bisa merasakan bagaimana susahnya seorang istri ketika mendapatkan ujian itu. Itulah sarana ibadah besar seorang istri. Yang ketiga, anak, ini yang paling mengerikan. Anak bisa menjadi musuh. Allah berfirman, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhu." Sesungguhnya ada di antara pasangan hidup kalian dan anak kalian menjadi musuh bagi kalian. Waspadalah. Kapan seorang anak itu menjadi musuh? Ketika kita tidak tanamkan iman di dadanya. Kita lihat orang-orang barat yang tidak beriman. Orang tuanya ketika tua diletakkan di mana? Di panti jompo. Jangankan diurus, jangankan didoain, diurus saja kagak. Ya. Ketika kita melihat orang-orang yang meletakkan orang tuanya di panti jompo dan membiarkannya sampai meninggal, tidak mempedulikannya, itu bukti anak itu musuh. Maka Allah memberikan warning kepada kita, hati-hati mendidik anak kita, jangan sampai nanti mereka ketika dewasa, ketika gede, justru menjadi musuh bagi orang tua. Bagaimana cara supaya kita bisa mendidik anak kita? Saya persingkat saja. Hal yang paling penting adalah kita para bapak, para ibu, persoleh diri kita. Kesolehan diri kita itulah yang akan menjadi jaminan dan akan menjadi asuransi buat anak-anak kita. Saya kutip satu cerita yang ada di dalam surah Al-Kahfi ketika Allah bicara tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimussalatu wassalam. Ya kan? Salah satu daripada kisah tersebut adalah kisah tentang tembok. Ya kan? Ketika Nabi Khidir mengajari Nabi Musa alaihimussalatu wassalam, ketika mereka masuk ke satu kampung, tidak ada satu orang pun yang mengenali mereka. Nggak ada yang ngajak ngopi, nggak ada yang ngajak makan gitu kan, nggak ada yang memanggilnya, menyambutnya, nggak ada sama sekali. Di ujung kampung ada tembok yang nyaris rubuh. Spontan Nabi Khidir alaihissalam membetulkan tembok itu. Ketika itulah Nabi Musa berkomentar, ya, wahai Khidir, seandainya engkau bisa mengambil upah, ini bisa kita jadikan sebagai makanan kita. Kata Nabi Khidir, wahai Musa, inilah perpisahan kita. Sudah 3 kali kamu tidak sabar. Ya, yang pertama, kedua, silakan baca di surah Al-Kahfi. Kamu tidak sabar. Inilah perpisahan kita. Aku akan jelaskan kepadamu kenapa aku betulkan tembok ini. Apa kata Nabi Khidir? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbi. Tembok itu milik 2 orang anak yatim di kota itu.
Dan di balik tembok itu ada harta warisan yang tersimpan, yang disimpan oleh kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya adalah orang-orang soleh. Dan Allah ingin ketika mereka dewasa nanti, mereka bisa mengambil harta warisan yang disimpan oleh kedua orang tuanya tersebut. Maka Allah menyuruh aku untuk betulkan tembok itu. Kalau tembok itu rubuh, akan kelihatan harta itu dan bisa diambil sama orang lain. Maka Allah menyuruh aku untuk membetulkannya supaya harta mereka tetap terjaga dan tersimpan sehingga mereka bisa mengambilnya ketika mereka dewasa. Kata para ulama, kalimat wa kana abuhuma shaliha, kedua orang tua dari kedua anak yatim ini adalah orang-orang saleh. Kesolehan kedua orang tua akan menjaga anak dan akan menjaga harta yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Maka Al-Imam Ibnu Musayyib beliau berkata, ini kuntu usolli fa azkur waladi, aku sedang sholat kemudian aku ingat anak-anakku, fa azidu sholati, aku tambah sholat-sholatku. Di anna Allah Ta'ala qala, karena Allah berfirman, Allahul ladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an dan dialah yang menjaga orang-orang saleh dan menjaga keturunan orang-orang saleh. Semoga kita menjadi orang-orang tua yang saleh dan salehah, dan semoga anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.